Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Muslimin, beliau Bapak Dr. Andes Haji Tamam MPDI, yang saya hormati, yang saya sayangi semua peserta Jamal tahun 2022. Mari awal jumpa kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan taufiknya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan Maksama tahun 2021 yang akan dilaksanakan hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Nah, sekalian saya hormati, yang saya sayangi, yang saya banggakan, materi yang saya sampaikan hari ini adalah kegiatan dan organisasi kesiswaan MA Nahdlatul Muslimin. Madrasah yang mempunyai ciri khas pendidikan agamanya 70% dan umumnya 30%, dan mengacu pada visi Madrasah Nahdlatul Muslimin, yaitu terbentuknya peserta didik menjadi insan yang berakhlakul karimah, cerdas dan berbudaya islami ala Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kami membina OSIS merangkap wakil kesiswaan Nahdlatul Muslimin melaksanakan dua hal pelaksanaan, yaitu kegiatan di dalam keseharian di MA Nahdlatul Muslimin. Sebagai ciri khas Madrasah Nahdlatul Muslimin, melaksanakan kegiatan yang bersifat religius dan nasionalis. Yang religius itu diantaranya yang setiap hari kita lakukan, yaitu mengucapkan salam, sapa, senyum-senyum, sapa, salam, atau dengan istilahnya 3S, yaitu untuk karakter madrasah yang berciri khas beda dengan sekolah atau lembaga yang lain. Saat ini kita prihatin pada generasi muda bahwa yang namanya salam, yang namanya sapa, yang namanya sopan, yang namanya santun sudah jauh dari keseharian anak-anak. Maka di MA Nahdlatul Muslimin setiap harinya dilaksanakan kegiatan yang namanya senyum sapa salam. Setiap hari anak-anak bersalaman tatkala pada waktu kita tatap muka. Selama ini pada waktu kita daring juga tidak bisa melakukan tatap muka, tetapi pada waktu kita tatap muka, kita pasti akan melaksanakan yang namanya senyum sapa salam, yaitu untuk membentuk karakter siswa-siswi MA Nahdlatul Muslimin, dan begitu berkarakter yang orang-orang ketemu orang salam, ketemu orang sapa, ketemu orang senyum, bahkan bersopan santun. Yang selanjutnya adalah di sini dibiasakan orang-orang itu anak didik kita untuk bertahlilan. Gunanya adalah untuk mendoakan kepada orang-orang kita, orang pendahulu kita yang sudah meninggal, sehingga membiasakan anak-anak ini adalah untuk membaca yang namanya kalimat thayyibah, membaca yang namanya
la ilaha illallah, membaca yang namanya subhanallah, yang membaca namanya astagfirullah. Ini dibiasakan agar anak-anak kita kenal, anak-anak kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga anak-anak tidak mengumbar kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, mengumpat di mana-mana. Kalau kita sudah biasa, maka akan suatu saat mengucapkan yang baik, maka kita juga akan mengatakan yang baik. Daripada itu, tahlilan ini dibiasakan ini hanya untuk menyambung silaturahmi antara saudara kita, baik yang ada di sini maupun di mana-mana, dengan yang namanya berdoa, mendoakan semua umat Islam yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Yang selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin adalah pembacaan atau hafalan Asmaul Husna. Ini dimaksudkan agar anak-anak hafal, anak-anak tahu, anak-anak terbiasa mengucapkan dan mengenal nama-nama Allah yang ada 99, yaitu namanya Asmaul Husna, dengan tujuan mengenal Allah lebih dekat, memotivasi anak agar mengenal Allah lebih dan untuk meningkatkan ibadah, untuk menjauhkan diri dari sifat yang tercela, menenangkan hati, menjauhkan dari kekafiran, menambah keilmuan, menambah semangat untuk mencari pahala dan seterusnya. Karena di dalam Asmaul Husna itu adalah nama-nama lain Allah yang sangat baik. Yang selanjutnya, kegiatan yang dilakukan di madrasah ini adalah istighosah. Biasanya dilakukan adalah untuk menjelang ujian. Bukan kalau ada kesulitan, karena istighosah ini adalah meminta pertolongan kepada Allah kalau kita mendapat kesulitan. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sudah mau ujian, biasanya istighosahnya diperbanyak. Bahkan guru-gurunya juga istighosah mendoakan agar anak juga jadi anak solih-solihah, mendapat ilmu yang bagus, mendapatkan nilai yang nantinya dapat bermanfaat untuk tingkatan selanjutnya. Selanjutnya juga melaksanakan yang namanya peringatan-peringatan hari besar Islam, dengan tujuan untuk mengenang kembali peristiwa yang dilakukan, khususnya adalah peristiwa contoh Maulid Nabi, contoh Isra Mi'raj. Dengan Maulid Nabi kita dapat mengingat kembali cerita Nabi dari kecil sampai dewasa, sampai jadi Nabi, sampai wafatnya, dan sehingga dapat mencontoh segala suri tauladan yang dilakukan oleh Nabi dari kecil sampai besar. Jadi dia mendapatkan namanya laqab Al-Amin, juga orang yang dipercaya, orang cerdas dan sebagainya. Minimal kita itu dapat mencontoh apa yang beliau lakukan. Untuk Isra Mi'raj, kita mengenang kembali peristiwa dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Intinya adalah Isra Mi'raj ini adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga di madrasah pun kita adakan yang namanya kegiatan berjamaah zuhur, karena kita bisanya hanya mengelola yang sholat zuhur, sehingga membentuk anak-anak ini berkumpul berjamaah, sehingga bersosialisasi lewat jamaah, meningkatkan keimanan. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan yang namanya kegiatan nasional, diantara adalah memperingati peringatan Hari Nasional yang bersifat pahlawan, yang bersifat keagamaan yang nasional. Di antaranya adalah kita memperingati Hari Pahlawan. Kita bisa mencontoh bagaimana pahlawan dari yang namanya pahlawan Aceh sampai pahlawan Kalimantan, Jawa dan sebagainya.
Selanjutnya, dengan peringatan Hari Nasional ini diharapkan siswa dapat menumbuhkan ingatan kolektivitas kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya dapat mengenal nilai-nilai yang ada di dalam peringatan itu sekaligus untuk kehidupan sehari-hari berbangsa dan negara. Yang selanjutnya mengenai organisasi kesiswaan yang ada di Nahdlatul Muslimin. Organisasi yang ada di OSIS atau yang ada di emanasi hanya OSIS, yang meliputi di dalamnya adalah ada pramuka, ada drum band, ada khitobah, ada seni baca Quran, ada sepak bola, ada voli, ada PNS. Untuk pramuka ini adalah bertujuan untuk mengembangkan segenap kemampuan, baik itu kemampuan intelektual, baik itu kemampuan spiritual dan kemampuan fisik, sehingga pramuka ini betul-betul mencakup segala aspek, sehingga anak ini dari segi intelektual, dari segi fisik, dari sosial dapat tercakup, sehingga menjadikan anak ini tahan dan mental banting dari fisik yang biasa-biasa, jadi fisik mentalitas yang begitu tangguh, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lembaga yang lain. Di antaranya karena mentalnya terbentuk, maka pramuka ini di antara kegiatan yang mampu menembus sampai Provinsi Jawa Tengah, sampai menerima penghargaan di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah drum band. Drum band ini adalah khusus untuk anak-anak yang memiliki potensi musik, diberi kebebasan, diberi kewawasan agar anak-anak ini mampu mengembangkan seni musiknya. Berharap dengan seni musik ini dia bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dunia dari segi musik. Alhamdulillah untuk drum band Nahdlatul Muslimin memiliki potensi besar, sehingga dapat dikenal paling tidak di Kabupaten Kudus, sekitarnya Pati, Jepara dan sebagainya. Karena di dalam drum band itu bertujuan untuk membentuk karakter, membentuk kedisiplinan, membentuk kepemimpinan. Yang terakhir adalah khitobah. Khitobah ini dilakukan, diadakan kegiatan di sini adalah untuk memberi wadah agar anak-anak mampu mengembangkan potensi berbicaranya, berkomunikasi dengan orang lain, berpidato dengan orang lain, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya kaligrafi untuk mewadahi potensi anak dalam hal tulis menulis khususnya Al-Quran, maka di sini juga ada yang namanya kegiatan kaligrafi, sehingga potensi dasar yang ada di dalam tulis menulis punya Al-Quran dapat terwadahi begitu. Selanjutnya juga yang namanya baca seni Al-Quran, dengan tujuan Nahdlatul Muslimin mewadahi ini, sehingga anak yang ada bakat seni baca Al-Quran bisa mengembangkan seni baca Al-Qurannya. Yang selanjutnya dari segi fisik, yaitu kita mengambil dua contoh kegiatan, yaitu bola voli dan sepak bola. Yang pertama voli, alhamdulillah untuk Nahdlatul Muslimin kegiatannya dirasakan dari Sabtu sama hari Rabu bisa dikembangkan. Alhamdulillah juga untuk voli ini anak-anak juga dari seger dan keterampilan dikembangkan, dan akhirnya juga sudah terkenal sampai di Kabupaten Kudus untuk volinya. Termasuk sepak bolanya, alhamdulillah juga untuk mengembangkan fisik dan daya kreativitas persepak bolaan, anak-anak juga dikembangkan, dan akhirnya juga di Kabupaten Kudus sepak bola Nahdlatul Muslimin personal juga dikenal di Kabupaten Kudus. Itu sementara yang kita sampaikan untuk kegiatan dan organisasi kesiswaan di MA Nahdlatul Muslimin. Selamat mengikuti Matsama tahun 2021. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.